طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-habib al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir al-Alawi al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila an qala faslun utawi iki iku fasal fima ing dalam nerangaken perkara yubtilu kang batalaken apa ma as-salata ing salat wa tabtulus salatu lan batal as-salatu apa salat bil kalami kelawan ucapan bil kalami kelawan ucapan omongan walau biharfaini senajan kelawan loro huruf au biharfin mufhimin utawa kelawan siji huruf mufhimin kang ngupai pemahaman. Illa kejaba innas yalamun klalen sapa man wa qallalan setitik apa kalam. Innas yalamun lali sapa man wa qallalan setitik apa kalam. Jadi perkara yang membatalkan sholat itu salah satunya adalah kalam, ngomong, bukan isyarah. Kalau isyarah nggak batal, walau min akhras, walaupun isyarah itu dari orang yang bisu itu tidak batal. Kalau ngomong itu yang bikin batal. Tapi syaratnya bikalami basyarin amdan sengojo ma'al ilmi bitahrim, disertai dengan tahu bahwa itu haram tapi dia tetap ngomong, itu membatalkan sholat walau biharfaini senajan dengan dua huruf. Tapi intawalaya urfan wa in lam yufhama. Jadi kalau dua huruf syaratnya berkesinambungan, tawalaya, ya nuli-nuli namanya kalau bahasa Jawanya, walaupun tidak memberikan pemahaman, atau wa in lam yufhama, walaupun tidak dipahami. Jadi kalau dua huruf walaupun tidak dipahami dan juga syaratnya juga nuli-nuli berkesinambungan, maka itu batal. Au biharfin mufhimin, utawa dengan satu huruf tapi memberikan pemahaman fi nafsihi wa in qasada bihi adamal ifham. Jadi satu huruf yang memberikan pemahaman itu yang memberikan pemahaman tidak pada dirinya. Ya, wa in qasada bihi adamal ifham, walaupun dia bertujuan tidak memberikan atau tidak adanya memberikan pemahaman, tapi dianya faham. Al-mutakallimnya, orang yang sholatnya ini faham. Ketika mengucapkan satu huruf itu paham ya? Contoh,
Contohnya seperti apa? Fi. Nah, contohnya kayak fi. Fi itu minal wafa. Fi itu berarti perintah untuk melaksanakan wafa. Ya, untuk memenuhi. Fi, memenuhi. Fi itu kan satu huruf. Mungkin bagi orang yang lain tidak memberikan mungkin bagi orang lain tidak paham. Walaupun dia wa in qasadabihi ada ifham. Walaupun ketika dia mengucapkan itu tidak ada memberikan pemahaman. Tapi al-mutakallim sendiri, orang yang sholat sendiri itu paham bahwa ketika dia mengucapkan fi, tujuannya adalah wafa. Paham ya? Atau minal wiqayah ki. Mungkin orang lain nggak paham, tapi dianya sendiri paham ketika mengucapkan ki, itu paham yang ngomongnya ini sendirinya. Maka itu batal. Mafhum? Illa inna siya wa qalla, kecuali inna siya lamun lali. Kalau dia lupa apa? Annahu fis salah. Kecuali dia lupa bahwa dirinya itu sedang di dalam sholat. Ka'an sallama minha summa takallama qalilan mu'taqidan kamalah. Contohnya orang sholat itu salam. Selesai dari sholat salam. Dia pikir bahwa setelah dia salam sudah selesai. Terus dia ngobrol. Ternyata dia masih punya tanggungan di dalam sholatnya. Kayak contohnya dia kurang 1 rakaat. Ya kan? Dia salam. Terus dia ngomong. Dia menyangka bahwa sholatnya udah selesai. Paham ya? Itu nasiyah. Wa qalla lan setitik apa? Kalam. Ya. Paham ya? Berapa sedikitnya? 6 kali kalimat. Jadi syaratnya lupa sama sedikit. Ya. Kalau sedikit, sedikitnya itu berapa? 6 kali kalimat. Mafhum? Karena li'anna Muawiyah bin al-Hakam as-Salami takallama jahilan biqaulihi wa thaqala ummah ma sya'nukum tanduruna ilayya wa madha fi salatihi bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'murhu bil i'adah wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma sallama min rak'atain sahwan min salati dhuhur takallama biqalilin mu'taqidan al-faraq min as-salah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi riwayatnya tentang Muawiyah bin Hakam. Beliau setelah salam dia ngomong. Ya. Dia ngobrol. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu masih punya tanggungan. Terus akhirnya sahabat-sahabat yang lain itu pada ngeliatin dia. Kata beliau, "Masya'anukum tanduruna ilayya." Apa gerangan kalian itu melihatin saya? Nah, gitu. Padahal dia masih ada kekurangan, masih punya tanggungan. Kemudian Muawiyah bin Hakam itu datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun tidak menyuruhnya untuk mengulang sholatnya, tapi hanya menambah kekurangannya. Mafhum ya? 1. Bil kalam. Ya kan? Jadi pertama, salah satu yang membatalkan sholat itu al-kalam. Ngobrol atau omongan atau ucapan. Yang kedua, wabil af'alil kathirati al-mutawaliyah. Wabil af'alilan kelawan piro-piro agawe. Al-kathiro kang akeh, al-mutawaliyati kang nuli-nuli. Kasalasi harakatin koyo telu piro-piro gerakan.
Jadi termasuk perkara kang batalaken salat yaitu agawe perbuatan atau gerakan yang banyak yang berkesinambungan, nuli-nuli. Walaupun dari beberapa anggota badannya. Contohnya kepala sama kedua tangannya, berarti 3. Ya. Nah, perkara yang seperti ini membatalkan sholat. Ya. Apakah ada bedanya antara yang lupa sama orang yang sengaja? Apakah beda orang yang sengaja sama orang yang lupa? Ketika dia melakukan gerakan yang banyak juga berkesinambungan. Dijelaskan sama Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bandani, beliau mengatakan wala farqa fi dzalika bainal amdi wan nis. Ya, enggak ada bedanya. Mau sengaja, mau lupa, sama-sama batal. Kenapa? Ilahnya li'annal amal al-katsira yughayyiru nadmaha wa yudhibul khusyu'a wa huwa maqsuduha. Jadi gerakan yang banyak itu merubah susunan sholat dan juga menghilangkan khusyuk. Sedangkan khusyuk itu adalah tujuan daripada sholat. Bi khilafil qalil fala yubtiluha. Berbeda halnya kalau gerakannya sedikit itu tidak membatalkan sholat. Li'annahum fi mahalil hajah. Mafhum ya? Bi khilafil kalam fa innahu la ya'sur. Berbeda halnya dengan al-kalam. Kalau tadi al-kalam jika sedikit sengaja 2 huruf walaupun tidak memberikan pemahaman ataupun 1 huruf tapi memberikan pemahaman, artinya yang ngucapnya itu faham walaupun yang lainnya tidak faham, itu batal kalau sengaja. Tapi kalau lupa tidak batal. Tapi syaratnya berapa sedikitnya? 6 kali. Berbeda dengan gerakan. Kalau gerakan kalau banyak mau lupa, mau sengaja tetap batal. Apa alasannya? Li'annahu yughayyiru nadma shalah. Karena merubah susunan shalah. Nah, adapun kalau yang sedikit tidak batal. Paham ya? Wabil af'alil katsiratil mutawaliyati katsalasi harakatin. Wabil af'ali lan kelawan piro-piro agawe al katsirati kang akeh al mutawaliyati kang nuli-nuli kasalasi harakatin kaya 3 piro-piro gerakan. Wabil harakatil mufritati lan kelawan gerakan al mufritoh kang banget. Al mufritati kang banget. Jadi termasuk juga yang membatalkan salat adalah al harakah al mufritah. Paham gak nih? Jadi yang pertama yang membatalkan salat apa? Al-kalam. Yang kedua al-af'al al-katsirah al-mutawaliyah.
Yang ketiga al-harakatil mufritah, gerakan kang banget. Artinya walaupun dia bukan 3 gerakan, walaupun dengan 1 gerakan tapi banget. Mufritah. Kayak contohnya apa? Lompat banget gitu. Ya kan? Atau mukul. Itu juga termasuk banget. Ya. Mulhaq bil katsirah. Ya, itu diikutkan dengan gerakan yang banyak. Ya. Terus wa bi ziyadati ruknin fi'liyin. Wa bi ziyadati lan kelawan nambah rukun fi'li kang bangsa fi'li. Termasuk juga yang membatalkan sholat adalah menambah 1 gerakan kang bangsa fi'li. Contoh nambah ruku, batal gak? Batal. Nek sengaja. Kalau sengaja batal. Ya. Mafhum? Terus wabil harakatil wahidati lil-li'ibi atau lil-li'ibi. Wabil harakatil wahidati lan kelawan siji gerakan. Wabil harakati lan kelawan gerakan al-wahidati kang siji. Kayak contohnya, koyok contohnya apa? Kahotwatin, koyok siji langkah, tapi lillabi. Tujuannya karena main dolenan. 1 gerakan, tapi tujuannya le'ib, dolenan. Iki juga in li'anna qasdal la'bi awrasaha fahsyan fil ma'na. Kama afadahu Muhammadul Kurdi naglan anhu fil imdad. Jadi termasuk 1 gerakan tapi tujuannya kalau main-main ini juga termasuk membatalkan. Karena tujuannya main. As-salatu laysa mawdi'al li'ib. Karena salat itu bukan tempatnya main-main. Makanya batal. Wabil akli wasyurbi lan kelawan mangan. Iki wabil ukli. Nah. Wabil ukli dudu akli. Al ukli. Wabil ukli bi dhammatain wasyurb. Wabil ukli lan kelawan al makul panganan. Wabil ukli lan kelawan panganan. Kalau al ukul panganan. Le akal mangan. Wabil ukli lan kelawan panganan. Wasyurbi lan kelawan minuman. Jadi termasuk juga yang membatalkan sholat adalah masuknya makanan utawa minuman ke dalam perut, ke dalam jauf. Kalau masuk makanan utawa minuman ke dalam jauf, iku batalaken sholat. Illa kejaba innasiya lamun lupa. Illa kejaba innasiya lamun lali sapa man. Wa qalla lan setitik apa al ukli awi syurbi. Ya.
Paham gak ini? Jadi yang membatalkan sholat itu masuknya makanan al-ukul bidhammah. Al-ukul bidhammah makanan. Kalau al-akal mangan. Jadi masuknya al-ukul makanan utawa minuman ke dalam al-jof. Iku batalkan sholat. Illa innasya, kecuali kalau dia lupa. Kecuali dia lupa, au jahilat tahrim, utawa dia nggak tahu bahwa itu haram karena dia baru masuk Islam. Nah, kalau itu nggak batal. Mafhum ya? Illa innasya wa qalla, lan setitik apa? Al-ma'kul wasyur asyurb. Jadi kalau lupa atau dia tidak tahu bahwa itu haram dan juga makanannya setitik, leake batal karena gerakan. Ngunyah itu gerakan. Mafhum? Lanjut. Wa biniyati. Di sini ada nih. Qala Qadhi Husain in akala aqalla min samsama lam tabtul. Berkata Al-Imam Qadhi Husain, jika makan lebih dari sedikit daripada simsim lam tabtul. Wa bi simsimah wa qadriha wajhan as-sahih al-butlan. Jadi gini. Al-Imam Qadhi Husain beliau mengatakan jika makanannya itu lebih sedikit, lebih kecil daripada biji simsim, itu orang batal. Dari Imam Qadhi Husain. Tapi wa fi simsimah wa qadriha wajhan. Ada dua qaul. Tapi as-sahih al-butlan. Tapi yang sahih itu batal. Afada dzalika al-hisni fi kifayatul akhyar. Mafhum? Hah? Simsim itu buah apa? Biji simsim itu apa? Biji kecil simsim itu. Ya kayak wijen ya. Iya, wijen itu loh. Mafhum ya? Wa biniyati qat'is salati. Wa biniyati lan kelawan niat qat'is salati menggotakan salat. Jadi termasuk juga yang membatalkan salat ialah niat untuk menggotakan salat, memutuskan salat. Seperti yang pernah Nabi katakan bahwa as-salatu adyaqu baban kal iman. Al-imanu adyaqu baban kal salat. Jadi iman sama salat itu sempit sekali. Babnya itu sempit. Jadi nggak bisa kepleset sedikit. Iya, kalau kepleset sedikit, orang kalau ragu sama imannya, ragu, ya, ragu dengan wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bisa metu saking Islam. Begitu juga sholat, lagi sholat niat mutusakan atau menggotakan sholat got apa enggak sholatnya got batal. Wa bi ta'liqi qatiha lan kelawan ngait akan qatiha megot sholat. Wa bi ta'liqi lan ngait akan megot sholat. Contohnya, walau muhalan adian la aklan
La aklian, maaf. Wa bi ta'liqi qatiha. Termasuk juga yang bisa membatalkan salat itu wa bi ta'liqi qatiha. Lan kelawan ngaitaken megotaken salat. Walaupun mengaitkan dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu yang mustahil adanya secara adat. Secara adat mustahil. Secara adat. Walaupun dia mengaitkan contohnya sebelum ini, contohnya in ja'a Zaidun qata'tus shalah. Lamun teko sapa Z megot sapa ingsun ing salat. Batal apa ora? Batal. In kharuba al baitu qata'tus shalatah. Lamun ancur al baitu apa ik umah qata'tu moko megot sapa ingsun ing salat. Batal ora? Batal. Lamun rubuh iki gedung megot sapa ingsun ing salat. Batal. Iya. Di dalam hatinya kalau ada mengaitkan sesuatu, memutuskan sholat dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu kang bongso mustahil, secara adat itu sudah putus sholat, batal sholatnya. Ya, paham nggak? Kecuali mustahilnya kang bongso syar'i atau akli, itu orang batal. Contohnya, kalau di sini dicontohkan seperti gini. Kang bongso syar'i ya. Kang bongso Kang bongso akal. Kang bongso akal. Kalau mustahilnya yang berkaitan dengan adat adi, kang bongso adi. Kalau jika ada orang memutuskan sholatnya dengan perkara kang mustahil tapi secara umum secara adat. Contohnya lamun gebruk gedung tak batalkan sholat itu batal. Tapi kalau mengaitkan membatalkan sholatnya secara akal, contohnya mabur, menungso mabur, katairan minal insan. Contohnya kaya mabur saking menungso. Kan secara akal nggak mungkin. Itu jarene orang batal. Iku nggak batal. Paham gak nih? Ala kulli hal. Terus jadi yang membatalkan itu idza allaqa bi ta'liqil
adi lal akli wala syar'i. Ya, mafhum ya? Kayak contohnya misalkan contoh. Kalau berhubungan dengan syar'i. Nek khomer iku halal. Itu kan nggak mungkin. Kalau sudah haram ya haram. Nggak mungkin terjadi halal. Ya, perkara kang wis haram pasti haram. Ya. Lanjut. Wa bitaraddudi fihi. Wa bitaraddudi fihi lan kelawan mang-mang ragu fihi ing dalem megot salat. Contohnya apa? Ragu. Ini saya batalin apa enggak? Batalin apa enggak? Batalin apa enggak? Kalau jika ada orang pas begitu sholat, dia ragu di dalam hatinya untuk memutuskan sholat ini, tak putusin sholatnya apa enggak ya? Tak putusin sholatnya apa enggak ya? Terus batal. Kembali lagi karena as-salatu adyaqu baban kal iman. Terus wabi an yamdiya ruknun ma'asyakki fi niyati taharrum. Wabi an lan kelawan yento lewat. Wabi an yamdiya lan kelawan yento lewat ruknun apa rukun siji rukun ma'asyakki ing dalam sertane ragu fi niyati taharrumi ing dalam niyati taharrum. Ya. Paham gak nih? Atau termasuk juga yang membatalkan sholat. Apa itu? Bi'an yamdiya ruknun. Ya, bi'an yamdiya ruknun ma'asyakki fi niyati taharrum. Jika lewat satu rukun fi'li disertai dengan ragu dalam niat takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram maksudnya, atau dia ragu dalam mendatangkan takbiratul ihram. Contohnya, begitu kita sholat Allahu Akbar, ragu, tadi saya niat duhur apa asar ya? Ya, tapi terus kamu baca surat Al-Fatihah sampai selesai membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah termasuk rukun. Tapi di dalam hati kita ada keraguan. Tadi yang begitu saya takbiratul ihram itu saya niat duhur apa asar. Jadi jika kita ragu, jangan langsung baca Fatihah. Ingetin dulu. Jika tidak terlalu lama, maka tidak batal. Tapi kalau lama, batal. Apalagi kalau sampai lewat satu rukun. Kita ragu. Tadi niat duhur apa asar ya? Atau niat maghrib atau isya ya? Ya. Tapi tetap baca Fatihah. Ini sudah batal. Atau contohnya lagi. Allahu Akbar. Pas baca Fatihah. Tadi saya takbiratul ihram apa enggak ya? Tadi saya takbiratul ihram apa? Iki juga termasuk batal. Kalau sampai lewat satu rukun. Caranya gimana? Berarti harus diyakinin. Diam dulu, yakinin dulu, mantepin. Kalau ingat secepatnya, teruskan. Baca Fatihah. Tapi kalau lama, ulangi lagi. Walaupun gak ngeliatin rukun, gak baca Al-Fatihah gitu. Lama nunggu itu merenungnya gitu. Iya, walaupun nggak lewatin satu rukun. Tapi kalau lama, batal. Ya. Mafhum? Itu terjadi di tahrim doang, Bu. Hah? Itu terjadi di tahrim. Kita lihat sini.
Wa bi an yamdiya ruknun ma'asyaki fi niyati taharrumi au yatula zamanu syaki. Au yatula utawa dawa zamanu syaki apa waktune ragu. Iki ana jawabannya. Wa in lam yamdi ruknun senajan ora lewat ruknun apa siji rukun. Mafhum? Tak ulang. Wa bi an yamdiya ruknun ma'asyaki fi niyati taharrum au yatula zamanu syakki. Jadi termasuk yang membatalkan sholat itu lewatnya satu rukun disertai dengan ragu dalam niat takbiratul ihram. Artinya niat takbiratul ihram, niat ketika takbiratul ihram niatnya ragu apakah duhur utawa asar. Sedangkan tetap kamu baca Fatihah termasuk rukun daripada sholat. Ketika kamu baca Fatihah disertai dengan ragu, apakah saya tadi melakukan takbiratul ihram apa enggak ya? Atau niat duhur atau asar? Iki batal. Utawa yatula zamanu syaki. Apa dawa zamanu syaki apa waktune ragu. Walaupun tidak lewat satu rukun. Kalau secara uruf ini sudah panjang ragunya, ya wis batal salate. Terjadi di tahun Ya. Misalkan dia lupa di sujud misalkan. Sujud nih. Terus dia bangun, dia nggak duduk antara dua sujud. Terus pas sudah berdiri dia duduk nggak ya duduk. Kalau ragu langsung duduk lagi, langsung sujud lagi. Mafhum? Jadi gimana misalkan dia ragu itu lama kayak gini? Nggak apa-apa, nggak batal. Cuma di takbiratul ihram. Iya. Mafhum? Satu lagi, dikit lagi nih. Faslun utawi iki iku fasal fi syurutin ing dalam pira-pira syurut liqabulis salati keduene diterimane salat supaya salat itu diterima. Apa syaratnya? Faslun wa syurita ma marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Wa syuritolan dan syaratakan ma'ama marra ing dalam sertane barang. Ma'ama ing dalam sertane barang utawa perkara marra kang lewat apa barang liqabuliha supaya yento liqabuliha kaduwene diterima hak salat indallah ing dalam sandingi Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur apa nah iki fa'ila iki naibul fa'ila an yaksida biha wajhallahi an yaksida apa yento nejo naibul fa'il wa syurita. Naibul fa'il dari syuri. An yaksida biha wajhallahi apa yen to nejo sapa man biha kelawan salat wajhallahi ing wajah Allah. Ta'ala hale mahaluhur wahdahu hale ije siji Allah. Jadi termasuk ini supaya sholat kita diterima di sisi Allah, semua orang kepengen sholatnya diterima. Di samping syarat-syarat yang tadi ya, di samping syarat-syarat itu yang sebelumnya itu harus kita datangkan, harus kita perhatikan, juga termasuk ini agar supaya sholat kita diterima di sisi Allah, yaitu bertujuan dengan sholat itu karena Allah.
Mafhum? Wa anyakuna lan yento ono. Wa anyakuna lan yento ono makuluhu. Apa panganane kang dipangan. Wa anyakuna lan yento ono makuluhu. Apa kang dipangan. Wa malbusuhu lan kang dienggo. Wa musallahu lan apa tempat salate halalan iku halal. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu syarat-syarat yang tadi. Syarat-syarat sholat itu diperhatikan. Terus yang kedua tujuannya lillahi ta'ala. Kedua yaitu juga diperhatikan panganannya diperhatikan. Yang masuk ke dalam perut, pakaian yang kita gunakan, yang kita pakai, dan juga tempat sholatnya juga harus diperhatikan. Apakah ini halal atau tidak halal. Paham? Karena panganan, pakaian, tempat sholat, ora halal, ya ora diterima. Wala tanfa'hu sholatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu. Nek uang iku panganane ora halal, pakaiane ora halal, tempat sholatnya ora halal, maka sholatnya ora gawe manfaat. Lan puasane pun ora maringi manfaat, dan sedekahnya pun tidak akan memberikan manfaat kalau barangnya tidak halal. Masya Allah. Terus yang ketiga wa an yahdura lan yento hadir qalbuhu apa atine man fiha ing dalam salat. Atine kudu hadir. Artinya apa kudu hadir? Dia menghadirkan ketika sholat bahwa dia sadar bahwa dirinya itu lagi sholat. Makanya jare Gusti Allah la taqrabus sholata wa antum sukara. Jare Gusti Allah wala taqrabus sholata lan ojo mareki sapa sira kabeh as-sholata ing sholat wa antum sukara. Lan hale utawi sira kabeh sukara iku mabok. Artinya mabok yang nggak boleh. Orang mabok dalam sholat yang nggak boleh. Tapi ulama-ulama tasawuf mengatakan sukara iku artinya mabok dunya. Lagi sholat pikirannya nang dunya, pikirannya kepada selain Allah, itu juga termasuk wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Sehingga weruh sira kabeh ing ma perkara taqulu kang ngucap sira kabeh. Terus falaysa lahu wa an yahdura qalbuhu fiha. Falaysa lahu Falaisa mongko ora ono. Falaisa mongko ora ono. Lahu keduane man. Lahu keduane man al-musalli. Min salatihi saking salate musalli. Illa kejaba ma ing perkara ilama kecuali ma opo perkara akila kang paham minha saking salat.
Jadi kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, falaysa lahu min salatihi illa ma akila minha. Jadi salat yang diterima itu yang khusyuk. 4 rakaat yang khusyuknya cuma di takbiratul ihram, yaitu wis yang diterima. Paham nggak? Maksudnya apa? Ketika kita sholat, kita harus tahu bahwa kita sedang baca Fatihah. Lagi takbiratul ihram, kita sadar bahwa kita lagi takbiratul ihram. Terus mau baca Fatihah, berarti kita sadar lagi baca ruku, sujud, kita sadar. Kita lagi ruku, lagi sujud, ya. Nah, insya Allah yang begini ini termasuk khusyuk. Wa an la ya'jiba biha, wa an la yu'jiba biha, wa an la yu'jiba biha. Lan yento ora bangga atau aku sopeman ujub sopeman biha kelawan sholat. Ojo bangga dengan sholatnya. Ya, karena kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak sama Allah. Belum tentu diterima. Wis bangga bi anyara annahu istahaqqa tsawaba wal jannah. Wis aku dheweke wis merasa berhak mendapatkan ganjaran lan surga. Sedangkan salatnya belum tentu diterima. Wis bangga. Ini yang bahaya ya. Ini nasallallahu al-afiyah yang begini ini yang bahaya. Kam min sirajin atfa'at hurrihu wa kam min ibadatin qad afsadahal ujubu. Ada satu riwayat dari Nabi Allah Isa, beliau mengatakan kam min sirajin atfa'at hurrihu, berapa banyak daripada lampu atfa'at hurrihu, dimatikan, dipadamkan oleh angin. Ya, obor, api, apa saja yang penerangan itu berapa banyak yang dipadamkan oleh angin. Wa kam min ibadatin qad afsadahal ujub. Dan berapa banyak daripada ibadah yang dirusak oleh ujub. Dirusak oleh bangga diri. Belum tentu ibadah kita diterima wis ujub, merasa dirinya sudah berhak mendapatkan ganjaran dari Allah dan mendapatkan surga dari Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sayugjanya orang itu setelah sholat ojo langsung melayu, mikir Allah. Makanya kan mari sholat itu apa? Ucapnya apa? Astagfirullah, tuh alhamdulillah, tuh alhamdulillah. Belum tentu diterima. Makanya ditutup dengan astagfirullah, ditambal dengan istighfar kita kepada Allah agar supaya kekurangan kita yang ada di sholat ya dibantu dengan istighfar, moga-moga diterima oleh Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dengar. Sini. Biar jangan sini kameranya. Ya. Allah. Dah ya. Jafar mana Pak? Nah,